kagem Bapak menika mboten misra namung wujud keris ngaten kemawon aturaken Bapak. Mugi-mugi dados sasrana nggih menika katresnan paring kekadangan. Kula aturaken panjenengan apun. Terima kasih. Bapak matur nuwun, saya sampai kehilangan kata-kata. Terima kasih sekali. Kami terima ini sebagai sebuah kehormatan. Insya Allah kami jaga sebagai amanat mengiringi pesan Bapak tadi. Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan kabar-kabar soal tokoh politik dan tokoh publik tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih menyorot soal Anies Baswedan, yang ternyata Anies Baswedan ini juga suka keris. Artinya seorang Anies Baswedan memang selain tokoh yang sangat logis, tetapi juga sangat menghormati budaya-budaya leluhur. Kali ini adalah soal keris Anies dari Ki Mantep Sudarsono yang bisa berdiri tanpa penyangga. Nah, bagaimanakah kisahnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang kembali keris pemberian mendiang dalang kondang Ki Mantep Sudarsono pada 25 April 2021. Anies pun menjelaskan keris tersebut dibuat dengan presisi tinggi sehingga bisa berdiri tanpa penyangga. Kenangan itu dibagikan Anies melalui video yang diunggah di akun Instagram miliknya, yakni @AnisBaswedan, bertepatan dengan 100 hari wafatnya Ki Mantep Sudarsono. Dalam video itu Anies menunjukkan keris Luk 7 pemberian Ki Dalang Mantep Sudarsono, sekaligus menerangkan secara detail makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Tempaan para empu tak main-main, presisinya tinggi, keris stabil dan seimbang, bisa berdiri tanpa penyangga, hanya ditopang ujung runcing keris atau gagang kayu bulat melengkung. Warangka atau sarung keris dibuat dari sebidang kayu utuh tanpa sambungan, tulis Anies di akun Instagramnya. Anies pun menjelaskan keris itu memiliki 7 lekukan yang bermakna pitulungan atau pertolongan. Pitu dalam bahasa Jawa berarti 7. Artinya 7 itu merupakan pitulungan atau pertolongan sebagai doa agar ditolong Sang Pencipta. Kemudian keris ini memiliki kinatah berbentuk sulur di pangkal bilah yang berarti keris ini berjasa dalam peristiwa besar dan jadi lambang status sosial pemiliknya. Tak hanya itu, Anies menjelaskan keris ini pernah dimiliki oleh sejumlah tokoh sejarah seperti Sultan Hadiwijaya, pendiri kerajaan Pajang yang dikenal dengan nama Joko Tingkir. Selain itu, keris ini juga pernah dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Keris Ki Mantep dasar penangguhannya adalah keris sepuh berdapur Carubuk era Mataram, campuran besi, baja, dan pamor atau batu meteor. Sebagai warisan leluhur, keris adalah pusaka hasil kerja keras, tekun, material berkualitas, dibuat dengan doa, mahakarya, penuh filosofi, dan tak lekang zaman, tutur Anies. Mantan Mendikbud itu mengatakan keris itu dia terima saat berkunjung ke rumah mendiang Ki Mantep bersama Ketua Pepadi, Kondang Sutrisna, dan Ketua Paguyuban Seni Budaya Nusantara, Yoga Mandira. Di sela diskusi, almarhum Ki Mantep membuka sebuah kotak, mengeluarkan keris itu, dan lalu menyerahkannya pada Anies sambil menjelaskan tentang keris itu dengan amat detail. Dan kemudian berita lain soal Anies dari Ruhut Sitompul. Ruhut masih saja bersuara keras terhadap
Anies Baswedan. Dan berita yang diangkat di Warta Ekonomi adalah celetukan Ruhut untuk gak benar. Masih saja berbohong, dasar tukar bohor. Politikus PDIP Ruhut Sitompul kembali melontarkan sentilan yang diduga untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu dikatakan dalam akun Twitternya. Ia pun mengatakan jika Anies terpilih menjadi Gubernur DKI karena isu fitnah serta ujaran kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Gak benar, sudah jadi rahasia umum. Menang jadi gak benar karena SARA fitnah, ujaran kebencian, dan teror gak ada malunya. Cuitnya dalam akun Twitternya pada Senin 11 Oktober. Tak hanya itu, ia mengungkit soal kebohongan Anies terkait janji-janji saat kampanye dulu. Bohong lagi, janji kampanye untuk rakyat Jakarta tercinta, ujarnya. Bahkan ia juga mengungkit kebohongan Anies soal isu Pilgub DKI 2024 dan berujung mengecap Anies karena tukang bohong. Masih saja terus berbohong, dasar tukang bohong, gak paten deh, merdeka, ujarnya. Adapun sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dengan tegas meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Dan ini membuktikan bahwa memang Anies dengan para buzzer, politikus yang selalu menyerangnya beda kelas. Anies selalu menunjukkan prestasi, Anies selalu memberikan narasi yang bagus, tetapi para penyerangnya selalu saja kata-katanya kasar. Mugi-mugi Datuk Sastrono katersman nah, pun kasihan. Kan kita bisa kebetulan sekolah mencari pamoripun ngeron kan kita bisa kebetulan sekolah mencari kita menawi rangka pun kajeng timong dureng tembus Pak. Mereka betah Pak, betul sampai kata ibu mereka ketoan lajeng pun sampai mereka betah Pak, betul betah